Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dibuka halaman 57. Qala al-muallif hafidhahullah ta'ala wa ahlu sunnati wal jamaah yusbituna lillahi tabaraka wa ta'ala ilman. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan bagi Allah sifat satu, ilmu. Dan apa yang disebutkan oleh muallif hanya contoh, bukan pembatasan sifat Allah hanya ini, bukan, hanya contoh saja. Ilmu sudah kita bahas, wa qudratan, qudrah juga sudah kita bahas, wa quwwatan sudah kita bahas juga, wa izzan, sifat izzah itu sifat berkuasa, maha perkasanya Allah. Allah tidak ada yang menandingi, mengalahkan. Makanya kata para ulama, izzah itu ada tiga. Ada izzatu al-qadar, yani Allah itu mulia. Jadi izzah itu maknanya mulia, itu yang pertama. Yang kedua, izzah yang disifatkan bagi Allah itu izzah, dan kemuliaan hanya milik Allah, Rasul dan orang beriman. Nah, jadi izzah bagi Allah juga izzah bagi orang beriman, tapi beda izzahnya makhluk dan izzahnya Allah. Terus wa kalaman, di paling bawah coba ya, yang punya kitab paling bawah. Wa kalaman, halaman 37 paling bawah. Betul, 37. 57 ya. Wa kalaman, sifat kalam ini sudah kita bahas kemarin. Wa hayatan, sifat hidup sudah kita bahas. Ya, seperti Allah dinamai dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu artinya maha hidup. Ya, dan Allah bernama Al-Hayyu yang di dalamnya terkandung sifat hidup. Al-Qayyum yang mengurusi makhluknya. Lalu wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan cinta itu juga dari dua sisi, jemaah. Dari sisi Allah kepada makhluk, dari sisi makhluk kepada Allah. Allah cinta makhluk, makhluk pun cinta Allah. Seperti qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, yuhibbukumullah. Yuhibbukumullah. Artinya yuhibbukumullah, Allah pun akan mencintai kalian. Nah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatilunahum yuqatiluna fi sabilihi shaffan, dan seterusnya. Ada lagi Allah disifati dengan Al-Wadud, wa huwal ghafuru Al-Wadud. Ya. Jadi di Quran disifati Allah dengan sifat Al-Mahabbah, cinta, dan sifat Al-Wadud. Al-Wadud juga artinya cinta, namun cinta yang murni, wadud itu. Ya, khalisul hub, cinta yang murni. Allah disifati dengan Al-Wadud, dinamakan bahkan Al-Wadud. Al-Wadud itu nama Allah. Nah, ini Asy'ariyah mengingkari. Ya, Asy'ariyah mengingkari, apalagi yang namanya Jahmiyah dan Mu'tazilah, jelas itu total dia enggak ada sifat Allah, kata mereka. Adapun Asy'ariyah, dia sifat mahabbah ini ditolak dan dia takwil dengan makna yang lain. Mahabbah diartikan keinginan Allah memberikan pahala. Mahabbah. Apa alasannya menolak sifat mahabbah bagi Allah? Karena mahabbah itu, cinta itu adalah menunjukkan butuhnya. Orang kalau mencintai seseorang menunjukkan butuh, katanya, dan Allah itu tidak seperti itu. Sehingga ditolak sifat mahabbah. Namun ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat mahabbah. Apa yang Allah tetapkan di Quran ditetapkan. Dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menyelewengkan makna. Mahabbah ya mahabbah, dan cinta Allah beda dengan cinta makhluk. Makhluk saja jemaah ya, cintanya beda-beda. Misalnya ada makhluk sesama makhluk cinta, ada makhluk dengan manusia dengan binatang cinta. Manusia cinta binatang, manusia cinta sesama manusia.
Manusia dengan binatang cinta, tapi beda kan cintanya. Kalau manusia saja makhluk, cinta ada sifat mereka, namun beda-beda bentuk kaifiatnya. Seperti ada orang yang cinta kepada benda. Cinta kepada benda, jam, kepada HP. Beda cinta kepada HP dengan cinta kepada kucing. Beda cinta kepada kucing dengan suami, cinta kepada istri. Beda cinta anak kepada bapak, bapak kepada anak. Cinta, namun beda cinta itu, cinta kaifiatnya beda. Apalagi Allah dengan makhluk lebih beda lagi, lebih tidak serupa lagi. Dan kalau makhluk mungkin ya cinta itu butuh, tapi kalau Allah tidak demikian. Allah tidak butuh makhluknya. Allah ghaniyun 'an ibadihi. Allah tidak butuh makhluknya. Ya. Nah, satu lagi di dalam Quran disifati Allah dengan khullah. Allah, yani khullah ini cinta tingkat tinggi lagi. Ya, seperti wattakhadullah Ibrahim khalila. Allah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Jadi khalil itu cinta yang paling puncak, dan ini tidak boleh sembarangan menetapkan sifat khalil ini kepada makhluk. Di antara Nabi Rasul yang disifati ini cuma dua saja, Muhammad dan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, al-mahabbah itu terbagi 5. Yang pertama, mahabbatullah, cinta Allah yang pertama. Dan ini tidak cukup. Ya. Tidak cukup seseorang menyelamatkan dari api neraka. Seorang cinta kepada Allah tidak cukup, karena Abu Jahal pun cinta Allah. Orang-orang musyrikin cinta kepada Allah. Ya, mana dasarnya orang musyrikin cinta kepada Allah? Yuhibbunahum kahubbillah, kata Allah. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sesembahan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka cinta kepada sesembahan tersebut seperti mereka cinta kepada Allah. Abu Jahal cinta kepada berhala-berhala itu seperti Abu Jahal cinta kepada Allah. Mereka sejajarkan cinta kepada berhala dengan cinta kepada Allah. Maka semata-mata cinta kepada Allah tidak menunjukkan orang itu bertauhid, menyelamatkan dari api neraka, tidak. Karena orang musyrikin yuhibbunallah. Yang kedua, ayyuhal mahabbatu ma yuhibbuhu Allahu. Mencintai apa yang dicintai Allah. Ya. Dan mahabbah ini yang menyebabkan seorang masuk ke dalam Islam. Ya. Jadi mencintai apa yang dicintai Allah, seperti mencintai apa yang dicintai Allah. Mencintai para nabi, mencintai para rasul, mencintai amalan, ya. Maka orang yang paling dicintai Allah, yang paling kuat kecintaannya kepada apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, al-mahabbatu fillahi walillahi. Dan ini hukumnya wajib. Cinta karena Allah dan cinta untuk Allah. Ya, seperti mencintai orang-orang saleh, membenci orang-orang kafir. Nah, ini cinta karena Allah dan cinta untuk Allah. Dan ini diantara kesempurnaan kecintaan kepada Allah, konsekuensi cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke berapa? 4 ya, al-mahabbah ma'allah. Al-mahabbah ma'allah. Dan ini yang disebut mahabbah asyirkiyah, mahabbah yang syirik. Seperti tadi Abu Jahal cinta berhala tapi juga cinta kepada Allah. Ini namanya al-mahabbah ma'allah, mencintai sesuatu selain Allah bersama Allah. Ya. Bagaimana kecintaan kepada sesuatu selain Allah seperti mencintai Allah? Ya, cinta dengan penuh pengagungan, cinta dengan penuh rasa takut, pengagungan, pemuliaan. Nah, ini cinta yang syirik namanya. Yang kelima, al-mahabbatu at-tabi'iyah, cinta yang sifatnya tabiat, alami, seperti kecenderungan orang kepada yang dia suka. Kamahabbatil mal, cinta harta, wal walad, cinta anak, wal jauja, cinta istri,
Maka ini tidak dicela kecuali kalau menyibukkan dari ketaatan, baru dicela. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan disibukkan atau jangan tersibukkan kalian dengan harta dan anak kalian. Man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, yang melakukan itu dia termasuk orang yang merugi. Ya, baik. Jadi penetapan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian sifat apa lagi? Sifat kalam sudah ya. Mahabbah. Sifat apa lagi? Sifat wa kalaman wa hayatan wa habatan wa rahmah. Baik. Sifat rahmah. Sifat rahmah ini yakni kasih sayang, beda dengan tadi cinta ya. Sifat rahmah ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahmah ini diambil dari nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan banyak ayat semacam ini di dalam Al-Quran. Semacam ini banyak dalam Quran. Misalnya dalam surah Al-A'raf Allah berfirman di ayat 156. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ya. Dan rahmatku itu luas meliputi segala sesuatu. Ya. Demikian pula dalam surah Ghafir ayat 7, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, wasi'ta rahmatan wa ilman. Rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Antara sifat rahmat dengan sifat murka, lebih luas mana, ikhwan? Lebih luas rahmat. Ya. Ini murka, Allah marah, tapi sifat marah murka Allah kecil dibandingkan dengan luasnya rahmah. Ini menunjukkan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa, jangan putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Alangkah indahnya ya kawan, kita punya Tuhan yang memiliki nama yang indah, Ghafur, Ar-Rahim, pengampun, penyayang. Indah sekali kita punya Tuhan, sesembahan kita yang memiliki sifat menunggu taubatnya para hamba. Allahu Akbar. Jadi kita ini manusia ditunggu oleh Allah. Tidak harus diketuk-ketuk susah buka pintunya, tidak. Kalau mau taubat justru Allah yang nunggu, kitanya saja yang ketiduran. Allah nunggu siang malam. Di waktu malam Allah tunggu orang-orang pendosa di siang hari untuk taubat. Demikian pula di waktu malam Allah tunggu. Yabsatu yadahu bilail liyutuba musi'in nahar. Allah membentangkan tangan di waktu malam untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Dan itu terus sampai hari kiamat. Ya, maka Allah disifati dengan Ghafur, dengan sigoh mubalaghah. Ya, Ghaffar, itu nama-nama Allah yang dengan sigoh mubalaghah itu menunjukkan banyaknya, luasnya ampunan, banyaknya orang yang diampuni dari berbagai macam dosa apapun. Nah, wa kana Allahu ghafuran rahima dalam surah An-Nisa ayat 96. Jadi sifat rahmah ini wajib ditetapkan bagi Allah karena Allah telah menetapkannya. Nah, dan rahmat Allah ada dua macam berjemaah. Rahmat Allah tanqasimu rahmah ila qismaini. Yang pertama rahmatun amatun, rahmat yang umum, mencakup meliputi siapapun, muslim kafir dapat rahmat Allah. Ya. Ini rahmat yang umum. Syamilatun likuli ahad. Mencakup untuk setiap orang, enggak lihat muslim, enggak lihat kafir mendapat rahmat Allah. Dan itu dalam surah Al-A'raf tadi ayat 156 dan surah Ghafir ayat 7. Yang kedua rahmatun khasah, rahmat Allah yang khusus. Nah, ini enggak diberi kepada semua orang ini. Ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dasarnya surah Al-Ahzab ayat yang ke-43 kata Allah, wa kana bil mu'minina rahima.
Dan kepada orang yang beriman Allah memberi rahmat. Oleh karena itu ikhwan, bedanya Ar-Rahman dengan Ar-Rahim, sama-sama rahmat, sama-sama di situ terkandung sifat rahmat. Namun bedanya apa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Bedanya masalah tadi luasnya rahmat. Kalau Ar-Rahman ini sifat Allah yang terkandung sifat rahmat di situ dan rahmatnya ammah, umum. Adapun Ar-Rahim ini nama Allah yang terkandung sifat rahmat di dalamnya, namun rahmatnya khusus. Bagaimana rahmat khusus maksudnya? Orang beriman, yakni diberinya hidayah dan Allah hanya masukkan ke dalam surga orang-orang yang beriman. Dan itu adanya sifat rahmat yang khusus ini adalah di hari kiamat kelak. Kalau di dunia sama saja, kita beriman sama kafir diberi rahmat oleh Allah, binatang semua makhluk. Tapi di akhirat yang diberi rahmat hanya orang beriman saja. Itu maksud dengan rahmat yang khusus. Ya. Dan rahmat ini pengaruhnya luar biasa jemaah. Di antaranya adalah seorang masuk surga dengan rahmat. Tidak ada kita masuk surga dengan amal kita sehebat apapun amal, bukan. Tapi dengan rahmat Allah. Ya. Hatta Nabi Muhammad yang amalnya hebat luar biasa, Nabi mengatakan, tidak ada seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Tidak ada seorang pun kalian masuk surga dengan amal, bukan, tapi dengan rahmat karunia. Para sahabat tanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga demikian ya Rasulullah, yang masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalmu? Kata Nabi, na'am, wala ana. Iya, saya pun demikian. Allah menganugerahkan rahmatnya kepada Nabi. Makanya ikhwan, kita beramal itu dalam rangka untuk menggapai kunci rahmat ini. Ya. Dan banyak sedikitnya amal nanti, ya itu yang akan menentukan tinggi rendahnya seorang di surga. Adapun kunci surga rahmat. Kunci surga itu rahmat. Amal kita nanti yang rajin tahajud tentu tinggi, yang rajin baca Quran tentu tinggi derajatnya. Kelasnya di VIP istilahnya. Tidak ada yang malas baca Quran, tidak pernah tahajud, dia bawa sholat ya pas-pasan. Ini berarti surganya nanti kelas rendahan, karena surga bertingkat. Sebagaimana manusia di dunia juga bertingkat-tingkat amalannya. Kan tingginya surga tergantung ayat yang kita baca jemaah. Masya Allah. Kan disebutkan di akhirat kalau Iqra warattil. Kan kita kadang-kadang ini musibahnya, apalagi para penuntut ilmu, Quran itu dibaca setahun sekali Ramadan jemaah. Ya. Jadi setiap muslim itu harus ada mushaf yang lecek. Mushaf itu lecek saking seringnya dipulak-balik, saking seringnya tiap hari, pagi, siang, petang, malam. Ya, harus seperti itu terhadap Al-Quran. Maka tidak disebut ahlul Quran kecuali dengan cara membaca seperti itu tiap hari. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Ahlul Quran adalah ahlinya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Itu yang terus membaca Al-Quran. Dan memang Al-Quran itu walaupun hafal, kalau nggak dibaca di murojaah akan hilang lagi. Karena seperti itu tabiatnya. Gampang dihafal, gampang juga lepas. Maka antum jangan heran kalau hafal Quran kok hilang lagi. Apalagi godaan-godaan di jalanan, ya. Lihat yang haram-haram sudah itu tambah ambrol hafalan itu jemaah. Jadi Quran, mahal Quran. Jadikan Quran wirid yaumiyah. Taib. Jadi rahmat Allah ini jangan ditafsirkan kepada makna lain, diantaranya ditakwil dengan arti ihsan katanya, berbuat baik. Bukan, rahmat ya rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Terus sifat apa lagi? Wa rahmah wa nafsan, jiwa. Wa ghadaban wa sukhtan wa karahiyatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat marah, ya, ghadab, al-karaha. Bahkan ada lagi sifat al-maktu wal asaf. Asaf semua maknanya sama, yakni murka atau marah. Dan marah itu jangan diartikan siksaan jemaah, jangan. Karena kalau menurut Asy'ariyah maksud ghadab, marah Allah itu maksudnya katanya siksa, bukan. Siksa itu adalah akibat daripada ghadab. Namun tidak setiap Allah murka harus disiksa, tidak orangnya. Dalam surah An-Nisa 93 disebut wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu.
tentang orang yang membunuh orang beriman. Ya. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Siapa yang membunuh mukmin dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam kekal di dalamnya dan murka Allah atasnya serta laknat. Jadi bertubi-tubi ancaman hukuman orang yang membunuh orang beriman dengan sengaja. Karena membunuh itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja, dan ada yang mirip sengaja. Kalau yang sengaja ini hukumannya berat para jemaah. Di akhirat saja diancam dengan kekal di neraka, dan makna kekal yakni lama, ya, bukan kekal abadi seperti kufur, kafir, tidak, tapi lama. Karena dalam bahasa Arab kekal itu bermakna lama. Saking beratnya siksa, termasuk pembunuh dirinya sendiri, bunuh diri juga kekal. Nah, kalau di dunia dia harus dihukum satu dari tiga pilihan, imma dihukum qisas, atau dia dimaafkan oleh keluarga, atau yang ketiga dia membayar diat. Ya. Membunuh yang tidak disengaja. Nah, ini juga para jemaah membayar diat, ya, tapi tidak dihukum qisas, membayar diat dan puasa 2 bulan berturut-turut kafaratnya. Membunuh tidak sengaja, diatnya 100 ekor unta. Kalau mirip sengaja, nah sama dengan yang tidak sengaja, cuman lebih besar lagi bayar diatnya. Ya, bayar diatnya berupa 100 ekor unta juga, cuman yang bunting-bunting. Nah, lebih mahal lagi. Karena dia mirip sengaja, nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nembak salah sasaran atau ketabrak mobil, itu nggak sengaja. Kalau mirip sengaja itu bagaimana coba ya? Menyiksa orang dengan kayu misalnya, tapi kok dilalah mati, tujuannya nggak membunuh. Nah, itu mirip sengaja itu, karena menyiksa orang. Beda dengan nembak burung, tapi malah kena sama burung orang yang sedang jongkok misalnya, sedang buang BAB atau apa, nembak burung malah kena burung orang, itu tidak sengaja. Kalau mirip sengaja itu tadi, nyiksa orang, dilalah mati. Nah, itu coba. Pakai golok tapi ininya, gagangnya, ya. Pakai golok tapi gagangnya. Tapi kalau pakai golok yang runcingnya itu sengaja. Anak nggak sengaja, tapi pakai golok yang runcingnya pelan-pelan gini. Golok yang runcingnya, lehernya pelan-pelan ini, ceplok pelan-pelan. Ngomong nggak sengaja. Kalau pakai gagangnya baru pelan-pelan gitu, ya, baru itu ndak mirip sengaja. Baik. Di sini apa jemaah? Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, dan laknat. Berat. Surah Muhammad 28 juga menunjukkan marah. Ma askhatallaha wa karihu ridwanahu. Ya. Jadi Allah disifati dengan marah, dan ini bukan siksa. Mana dalil yang menunjukkan kalau marah ini bukan siksa? Karena Asy'ariyah mengatakan marah Allah ini maknanya siksa katanya. Ditakwil yang masuk akal gitu. Enggak mau mereka menetapkan Allah punya sifat marah. Karena kata mereka marah itu jelek. Tidak, marah tidak ya harus jelek. Ada marah itu marah yang baik, bahkan marah karena Allah itu bagus. Dasarnya adalah Allah berfirman, "Falamma asafuna", manakala kami marah, kata Allah, "intaqamna minhum", kami siksa dia. Berarti beda antara marah dengan menyiksa. Membuat Allah murka, lalu dengan sebab itu mereka disiksa oleh Allah. Falamma asafuna intaqamna minhum. Ini surat apa ini Ustaz? Wis antum cari sendirilah ya. Falamma asafuna intaqamna minhum. Cari di aplikasi ini ikhwan. Al-Bahis Al-Qur'ani. Al-Bahis Al-Qur'ani, pencarian lafaz-lafaz Quran.
Antum tulis di situ misalnya intaqomna, lalu klik nanti muncul. Oh ternyata. Az-Zukhruf 55. Di dalam surah Az-Zukhruf 55 dasar, dan ini bantahan kepada Asy'ariyah yang mengatakan marah itu siksa. Beda. Bukan marah, bukan siksa. Ini dia di sini. Falamma asafuna intaqomna minhum. Manakala mereka membuat kami marah, kata Allah, maka kami siksa mereka. Ya. Baik. Kemudian sifat apa lagi? Taib. Wa ridha, ya. Taib, ridha sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah disifati dengan ridha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Allah disifati dengan ridha. Baik. Kemudian Taib, sifat ma'iyah berjamaah, rahman nafsan wa sukhtan wa ridhan wa dhahikan. Kalau dhahik ditetapkan oleh hadis, Allah Subhanahu wa taala tertawa. Lalu wa ma'iyatan, dan sifat ma'iyah bagi Allah. Ma'iyah artinya kebersamaan Allah dengan makhluk. Jadi subhanallah, Ahli Sunnah wal Jamaah itu menetapkan sifat ketinggian Allah. Allah istiwa di atas arsy. Dan semua kitab-kitab akidah Ahli Sunnah mesti membahas, setelah dibahas sifat ketinggian Allah, Allah istiwa di atas arsy, pasti setelahnya dibahas sifat kebersamaan Allah dengan makhluk. Kontradiksi tidak? Tidak kontradiksi. Ya, justru harus dijelaskan. Ahli Sunnah itu membahas secara rinci detail apa maksud Allah bersama makhluk. Ya, adapun dari kalangan ahli bidah bingung. Makanya mereka mentakwil, ya. Ketika mereka memahami ayat Allah itu bersama kalian, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, mereka tafsirkan ini Allah bersama kita di mana-mana ada Allah. Kemudian istiwa di atas arsy mereka takwil. Maksudnya ketinggian di situ ketinggian sifat Allah, bukan zat Allah. Adapun zat Allah kata mereka maujud bila makan, ada tanpa tempat. Kan mumet. Ono tapi tidak ono tempatnya. Kan tempat itu tidak harus meliputi berjamaah. Ya, dan memang tidak boleh kita menetapkan tempat kalau secara lafaz. Karena Allah tidak menetapkan, Rasul tidak menetapkan tempat itu secara lafaz. Tapi kalau secara makna dan maknanya benar tidak masalah. Kalau dikatakan tempat Allah itu istiwa di atas arsy, kalau secara mana ada masalah, tapi kita ahli sunnah tidak menetapkan tempat. Karena memang Allah tidak menetapkan tempat. Tidak menetapkan arah. Tidak menetapkan jasad atau jisim. Secara lafaz kita tidak akui itu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan tempat, arah atau jisim dengan makna yang benar, tidak masalah makna itu kita terima. Kalau Allah misalnya bertempat, Allah tempatnya istiwa di atas arsy, kalau secara makna arti tempat itu seperti itu, tidak masalah kita terima. Karena memang Allah istiwa di atas arsy. Jadi para jamaah sekalian, ma'iyah ditetapkan sifat kebersamaan Allah dengan makhluk, namun bukan zatnya, karena zat Allah istiwa di atas arsy. Adapun ma'iyah di sini ada dua macam ma'iyah, bahkan ada tiga macam ma'iyah. Ya. Yang pertama, para jamaah, ma'iyah itu kebersamaan Allah dengan makhluk, kebersamaan yang umum. Nah, kebersamaan Allah dengan makhluk yang umum inilah yang disebut dengan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu. Apakah ini takwil? Bukan ini takwil, bukan ini konsekuensi dari ayat, karena ayat menunjukkan ilmu. Dasarnya mana? Surat Al-Hadid ayat 4. Surat Al-Hadid ayat 4. Surat Al-Hadid ayat 4 ini bantahan sekaligus langsung kepada Asy'ariyah. Coba kita baca, di dalam ayat ini langsung disebutkan Allah istiwa di atas arsy, tapi disebutkan pula Allah bersama makhluk. Allah bersama makhluk. Lalu Allah tutup ayat dengan ilmu.
Yang menunjukkan kebersamaan itu yang dimaksud adalah ilmu. Makanya kata Imam Malik, Allah fis sama, Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Allah itu di langit, di atas, namun ilmunya di mana-mana tempat. Kita baca ayatnya, ikhwan. Tolong catat betul-betul Al-Hadid ayat 4. Ini dalil yang menunjukkan Allah istiwa di atas arasy, namun Allah bersama makhluk. Bagaimana maksud bersama makhluk? Bukan zatnya. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Zatnya Allah ada di bumi, ada di WC, ada di tempat sampah. Maha suci Allah. Huwallazi, dialah Allah yang khalaqas samawati wal ard, menciptakan langit bumi fi sittati ayyam, pada 6 hari. Tsummastawa 'alal 'arsy, lalu Allah istiwa di atas arasy. Ini menunjukkan istiwanya Allah di atas arasy setelah menciptakan langit dan bumi. Baik. Perhatikan ayat diawali dengan ilmu, ditutup dengan ilmu. Ya, itu maksud Allah fi kulli makan. Perhatikan ayatnya, Ya'lamu, Allah tahu, ma yaliju fil ard, apa yang masuk ke dasar bumi, wa ma yakhruju minha, apa yang keluar dari bumi, wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit, Allah tahu, wa ma ya'ruju fiha, Allah tahu apa yang naik ke langit, wa huwa ma'akum. Tadi kan ngomong tentang tahu, maha tahu, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, ditutup lagi oleh Allah dengan ilmu. Wallahu bima ta'maluna basir. Jadi kebersamaan ini jangan ditakwil Allah bersama kita, jasadnya dan seterusnya. Jelas sekali ayat. Maka itu bukan takwil kalau kita ngomong Allah bersama kita itu ilmu. Konsekuensi ayat ini. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, dan Allah melihat. Melihat di sini bisa bermakna mengetahui. Dimanapun kalian berada, apa yang kalian lakukan. Jadi Allah bersama kalian itu artinya Allah lihat kalian. Allah tahu kalian di WC, di tempat sampah, Allah tahu. Bukan Allahnya di tempat sampah. Allahnya kan tadi di awal istiwa di atas aras setelah Allah ciptakan langit bumi. Jelas ya? Jadi bukan takwil, enggak ada para salaf mentakwil sifat Allah. Mereka menetapkan lafaz sesuai zahirnya. Ya, apa saja yang ada di Quran ditetapkan, apa yang ada dalam hadis ditetapkan tanpa mentakwil. Contoh yang lain, kebersamaan Allah secara umum para jemaah, ya. Misalnya di dalam surah Al-Mujadalah ayat 7. Ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum. Tidaklah kalian 3 orang berbisik, Allah yang keempatnya. Ya. Tidak ada yang 5, Allah yang keenamnya. Wala adna min dalik, yang lebih sedikit atau yang lebih banyak, illa huwa ma'ahum. Kecuali Allah bersama mereka, aina makanu, dimanapun mereka berada. Lihat ikhwan, ayat-ayat semacam Allah bersama kalian, bersama makhluk, selalu ditutup dengan ilmu. Innallaha bikulli syai'in alim. Ya, jadi bukan takwil kalau Imam Malik mengatakan Allah fis sama wa ilmuhu fi kulli makan. Bukan takwil. Ini kebersamaan yang pertama, ini kebersamaan Allah secara umum. Ini apa yang dimaksud? Allah mengetahui, mau kafir, mau muslim, mau binatang, mau apapun, Allah Maha mengetahui. Yang kedua, ayyuhal ikhwazakumullah, ma'iyah yang kedua itu ma'iyah yang khusus. Nah, ma'iyah yang khusus ini, ma'iyahnya Allah bersama orang-orang yang khusus yang Allah sebutkan, dari orang yang beriman atau yang beramal khusus, seperti innallaha ma'a as-sabirin. Ini ma'iyah khusus. Orang kafir tidak, innallaha ma'al kafirin, enggak. Apalagi innallaha ma'al mujrimin, naudzubillah. Innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'as sabirin. Ini khusus, ikhwan. Apa maknanya ma'iyah di sini? Dukungan, perlindungan, bantuan, kasih sayang, hidayah, apa saja yang kebaikan-kebaikan Allah curahkan. Ini kebersamaan dengan orang-orang yang khusus. Yang ketiga, ikhwan,
yang lebih khusus dari yang khusus. Siapa? Kebersamaan Allah dengan para nabi, bukan dengan kita-kita. Kalau kita-kita cukup tadi khusus saja orang beriman, orang yang bertakwa atau orang yang sabar. Khususnya yang lebih khusus Allah bersama para nabi. Apa contohnya? Surah Toha ayat 46 contohnya. Ini ma'iyah yang lebih khusus. Dengan istilahnya khasatul khasah. Ya, khusus, lebih khusus. Atau akhas. Ya, bukan khusus tapi akhas, lebih khusus. Contohnya Allah bersama siapa di surah Toha 46? Bersama siapa jemaah? Dua orang nabi. Bersama Musa dan Harun. Kata Allah, inni ma'akuma asma'u wa ara. Yani wahai Musa dan Harun, jangan khawatir, aku bersamamu berdua. Apa maksud bersama di sini jemaah? Dukungan cuman lebih khusus karena ini Nabi Rasul ini. Contoh yang lain Nabi Muhammad. Nah, di mana? Para jemaah, siapa yang tahu? Contoh lain Allah bersama Nabi Muhammad. Ini lebih khusus dari yang khusus. Seperti Musa dan Harun. Tapi ini kisah Nabi Muhammad. Di mana? Saat di gua mana? Bersama Abu Bakar. Ya, di gua Sur. Saat itu kan orang kafir mencari Nabi dan Abu Bakar. Lalu orang kafir itu sudah naik di mulut gua, dan gua Sur itu jamaah gua yang pintunya itu di atas, bukan pintunya itu di bawah, enggak, pintunya di atas. Ini kalau orang kafir di atas itu melihat ke jempol mereka itu, jempol kakinya, kata Abu Bakar, la ra'ana ya Rasul, mereka kalau lihat jempol mereka itu, mereka melihat kita. Lalu kata Nabi, la tahzan, Allah abadikan di Quran, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Nabi enggak ngomong jangan takut jemaah. Subhanallah. Karena memang Abu Bakar itu tidak takut. Tidak takut mati Abu Bakar. Tapi Abu Bakar sedih kalau Rasul meninggal. Karena akan lenyap Islam, akan lenyap agama kalau Rasulnya meninggal saat itu. Karena dakwah belum selesai. Makanya Nabi mengatakan, Allah abadikan dalam Quran, la tahzan, bukan la takhaf. Ya, inilah Masya Allah ya. Jadi gaya bahasa Al-Quran tidak salah. Bukan la takhaf tapi la tahzan, dan ini menunjukkan keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. La tahzan innallaha ma'ana. Apakah Allahnya di gua Sur? Lah, pertolongannya diselamatkan Nabi dan Abu Bakar. Sehingga orang kafir tidak bisa melihat. Padahal pintu gua kosong jemaah. Jadi keliru kalau ada sarang laba-laba, itu keliru. Maka itu kisah yang wahimah itu. Itu kisah yang tidak benar, itu adanya sarang laba-laba, burung merpati. Apalagi di Arab nggak ada burung merpati, jemaah, mau mengeram dari mana? Ya. Justru yang menunjukkan mukjizat itu kalau pintu guanya kosong, tapi orang kafir buta matanya nggak lihat Rasul di bawah. Itu baru mukjizat. Kalau ada sarang laba-laba tertutup yakni dengan apalagi sarang burung merpati, ya berarti tidak mukjizat, biasa saja. Memang orang tidak tahu, tapi ini kosong, nggak ada apa-apa, tapi tidak terlihat. Ya, baik. Jadi jamaah sekalian, jangan bingung dengan ayat yang mengatakan Allah bersama kalian. Ya, jangan bingung. Allah dekat, lebih dekat dari urat nadi. Allah dekat, lebih dekat daripada leher kendaraan, yani maksudnya leher unta. Ya, itu tidak menunjukkan Allah bersama makhluk. Karena yang berakidah Allah menyatu dengan makhluk, bersama makhluk, itu akidah haluliyah, akidah sesat. Ya, menyatunya Allah dengan makhluk. Kemudian wa ahlus sunnah wal jamaah yusbituna wa ma'iyatan wa qadaman. Qadam telapak kaki sudah kita bahas. Kemudian apa lagi di sini? Apa Ustaz? Wa saqon juga sudah. Wa yadan, yad ya, tangan ya. Tangan berjamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat tangan bagi Allah, dan di dalam Quran penyebutan tangan itu ada 3 macam. Satu penyebutannya, yakni penyebutan tangan, sifat tangan bagi Allah dalam Al-Quran itu, dan juga di dalam hadis-hadis ya, ada 3 bentuk. Satu penyebutannya dengan jamak.
Atau dengan mufrad dulu. Dengan mufrad, satu tangan. Seperti di dalam surah Al-Mulk ayat 1. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabaraka, maha suci Allah, alladzi yang biyadihi di tangannya. Tangan, satu tangan. Ya, Al-Mulku, kerajaan. Terjemahan Quran yang benar, yang cetakan Saudi Arabia yang warna coklat, cetakan Saudi Arabia yang dibagi-bagi untuk kaum muslimin warna coklat, yang ketua lajnahnya adalah Tengku Hasbi As-Siddiq, seorang ulama Indonesia yang ahlu sunnah beliau. Nah, ketika beliau ketuanya, itu terjemahnya benar, tidak mentakwil, yaitu dengan tangannya. Adapun nanti ada lagi ganti ganti panitianya, lajnahnya diganti lagi terjemahnya menjadi yang menguasai. Jadi tidak diterjemahkan tangan, tapi maha suci Allah yang menguasai kerajaan. Itu takwil namanya. Ya, maka perhatikan, kalau kita sudah paham akidah tentang asma wa sifat, insyaallah terjemahan-terjemahan seperti itu tidak pengaruh. Namun kita harus ganti. Jangan diterjemahkan menguasai kerajaan, tapi yang di tangannya Allah kerajaan. Tangan, nggak boleh diartikan yang lain. Tangan ya tangan. Yang kedua para jemaah, di dalam surah bentuknya musanna, tangan dua, yaitu di dalam surah Al-Maidah ayat 64. Bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Lalu yang ketiga, bentuknya penyebutan itu dengan jamak. Ya, dalam surah Yasin ya. Ayat yang ke-71 disebutkan di situ tangan dengan bentuk jamak. Naam, anna khalaqna lahu mimma amilat aidina an'ama. Tangan-tangan kami. Baik. Maka ini tidak kontradiksi jemaah. Yang benar tangan Allah kalau dari segi jumlah dua tangan saja. Allah disifati dengan dua tangan. Ya. Dengan dua tangan. Seperti tentang penciptaan Allah terhadap Nabi Adam. Allah berfirman, ya, berkata Allah kepada iblis ketika iblis enggak mau sujud. Kata Allah, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Kenapa kamu enggak mau sujud iblis? Kenapa kamu enggak mau sujud kepada, perhatikan jemaah, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Ini menunjukkan keistimewaan Nabi Adam. Ya. Makanya enggak disebutkan Nabi Adamnya, tapi disebutkan sifatnya. Nah, itu bentuk penghormatan jemaah. Allah enggak katakan, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam? Enggak, tapi kepada zat yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya. Ini menunjukkan tangan Allah dua secara jumlah. Adapun disebut satu, namun kan dalam bahasa Arab mufrad mudhaf itu bermakna umum, termasuk maknanya dua. Adapun disebut jama' para jama' dalam bahasa Arab, jama' itu untuk menunjukkan pemuliaan dan pengagungan, bukan menunjukkan jumlah. Ya, kalau dia katakan tangan Allah mau disebut mufrad, bentuk satu, atau bentuk tunggal, mau disebut bentuk jama', maknanya tangan Allah itu dua kalau dari sisi jumlah. Ya, dua tangan Allah. Baik. Nah, sekarang yang mentakwil tangan kepada kekuasaan, kekuatan atau nikmat dibantah para jemaah. Ya. Baik itu Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang menolak sifat tangan. Adapun Asy'ariyah mentakwil kepada kekuatan atau nikmat, maka dibantah para jemaah. Kalau tangan Allah itu dua dan diartikan nikmat, berarti nikmat Allah cuma berapa? Kekuatan Allah cuma dua berarti. Karena di dalam Quran disebutkan nikmat tangan itu dua. Ya. Bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang. Kalau tangan diartikan nikmat atau kekuatan, berarti nikmat atau kekuatan Allah cuma berapa? Dua. Kemudian para jemaah menafsirkan tangan dengan kekuatan ini menyelisih dohirnya lafad. Dari mana kok bisa jadi kekuatan? Lafadnya tangan kok bisa jadi kekuatan? Gitu.
Dan anehnya mereka kan mengatakan itu lari dari tidak mau menyerupakan dengan makhluk, kata mereka. Kalau dikatakan tangan hakiki, tangan berarti sama dengan makhluk. Karena makhluk punya tangan. Kita jawab, loh, kekuatan pun makhluk kan punya kekuatan. Jadi kalian mentakwil itu juga sama-sama. Konsekuensinya kalian juga menyerupakan. Kalau menurut kalian menetapkan itu menyerupakan. Betul tidak? Makhluk punya tangan, ya kan? Enggak mau mereka karena takut serupa dengan makhluk. Taib, apa artinya berarti tangan Allah? Kekuatan. Taib, makhluk pun punya kekuatan. Kenapa enggak takut menyerupakan dengan makhluk? Makhluk pun punya kekuatan. Makhluk pun punya nikmat. Maka kontradiksi mereka. Mau lari kemanapun tetap kena. Terus, adzan dulu. Baik, ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala ma ba'd. Tapi ikhwan, terakhir coba dicatat saja, saya baca dan langsung diterjemahkan. Yakni ini bantahan kepada orang yang mentakwil atau yang mengingkari sifat tangan bagi Allah secara hakiki, atau yang mentakwil seperti kaum Asy'ariyah yang diartikan tangan dengan kekuatan atau nikmat. Baik, bantahan yang pertama dulu. Anna tafsir al-yad bil quwwah awi ni'mah, menafsirkan tangan dengan kekuatan atau dengan nikmat, ini mukhalifun li dhahiri lafad, menyelisihi dohirnya lafad. Wa makana mukhalifan li dhahiri lafad huwa mardud ila bidalil. Maka setiap yang menyelisihi dohirnya lafad itu tertolak kecuali ada dalil. Jelas ya? Di Quran kan disebut tangan, kok menjadi kekuatan? Berarti sudah berubah lafaz. Taib, kalau berubah lafaz mana dalil? Gitu loh.
Mana dalil? Dalil itu Quran, dalil itu sunnah, atau ucapan sahabat. Itu dalil. Bukan menurut akal saya, bukan. Itu satu ya. Yang kedua, ikhwan. Menafsirkan tangan dengan kekuatan atau nikmat tadi mukhalifun li ijma'is salaf. Menyelisihi ijma'nya para salaf. Siapa salaf maksud? Para sahabat, para tabi'in, tabi'in, bahkan imam yang 4. Imam yang 4. Karena mereka menetapkan tangan, 2 tangan bagi Allah. Maka wajib kita menetapkannya tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa taqib dan tamsil. Ini sudah menjadi kaidah. Berarti ijma' para salaf. Mungkin mereka tanya, mana ijma'nya salaf? Ijma' salaf yang justru menunjukkan tidak ada takwil kepada yang lain. Menunjukkan mereka berpegang dengan dohirnya ayat, dohirnya lafaz. Enggak ada Abu Bakar ngomong kekuatan misalnya tangan Allah. Ibnu Abbas, Imam Syafi'i misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhwan, walaysa alaihi dalilun sahih. Menafsirkan tangan Allah dengan kekuatan atau nikmat ini tidak ada dalilnya yang sahih. Tidak ada dalil. Ini yang ketiga. Yang keempat, ikhwan, annahu yamtani'u ghayatal imtina'. Sangat tidak mungkin mengartikan tangan Allah dengan nikmat atau kekuatan pada firman Allah yang menunjukkan tangan Allah itu 2. Seperti tadi, lima khalaqtu biyadayya. Kenapa iblis nggak mau sujud kepada Adam yang diciptakan dengan kedua tanganku? Sangat tidak mungkin diartikan nikmat karena menunjukkan nikmat Allah cuman berapa? Cuman berapa? Cuman 2 berarti. Kekuatan Allah cuma 2, padahal nikmat Allah tidak terhitung. Kekuatan Allah apalagi? Maka sangat tidak mungkin mengartikan tangan dengan kekuatan ketika Allah menyebut tangan cuma 2. Ketika Allah menyebut tangannya 2 dalam ayat. Bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang, 2 tangan disebut. Yang keempat, ikhwan, jawabannya 4 atau 5? Yang kelima, kalau tangan Allah dimaksud dengan tangan itu adalah kekuatan, berarti Adam tidak ada bedanya dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya. Adam diciptakan Allah oleh apanya tadi, ikhwan? Kedua tangan. Kalau maksud tangan itu kekuatan, berarti Allah menciptakan Adam dengan kekuatan. Kalau dengan kekuatan, ya enggak Adam pun, kita pun manusia biasa diciptakan dengan kekuatan Allah. Bahkan tidak ada beda antara Adam dengan hewan. Adam dengan hewan enggak ada bedanya. Karena hewan, makhluk Allah semua diciptakan dengan apa? Kekuatan Allah. Maka ini melecehkan Adam. Maka kenapa Adam dibanggakan gitu? Karena Adam diciptakan secara spesial dengan kedua tangan Allah langsung. Kalau tangan Allah diartikan kekuatan, menjadi tidak istimewa Adam berjamaah. Jelas ya? Jadi Adam tidak lebih istimewa dari iblis. Adam tidak lebih istimewa dari keledai. Bahkan Adam tidak lebih istimewa dari anjing dan babi. Konsekuensinya kan begitu. Karena semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuatan Allah. Lalu apa bedanya Adam dengan makhluk selain Adam? Jelas ya, kalau diartikan kekuatan dan nikmat. Itu konsekuensinya berjamaah. Terus yang keenam terakhir, kalau tangan Allah diartikan, ya, diartikan dengan nikmat, ini tidak mungkin. Karena pengucapan tangan itu bukan sekedar tangan, tapi ada kata yang lain dalam Quran seperti genggaman. Bumi dalam genggaman Allah. Ya. Ada lagi perkataan dengan telapak. Ada lagi perkataan yamin, tangan kanan Allah. Maka lafaz-lafaz ini tidak mungkin ditafsirkan kekuatan. Tidak mungkin ditafsirkan dengan nikmat. Karena ungkapan tangan oleh Allah disebut bahkan dengan jari. Ayo. Jari Allah. Al-qabd. yakni genggaman. Wal bast. Allah membentangkan tangan. Ya bisutu rizqa. Membentangkan. Wal kaf, telapak. Wal yamin. Gak mungkin kan semua lafaz-lafaz ini diartikan apa? Kekuatan. Wa qulu hadza mumtani an yurad biha al-quwwah. Semua lafaz-lafaz tadi
genggaman, telapak yang itu dinisbatkan kepada Allah tidak mungkin diartikan dengan kekuatan. Maka kita wajib menetapkan tangan ya tangan secara hakiki yang tidak serupa dengan tangan makhluk. Baik. Insyaallah kita lanjut nanti jemaah. Di sini ada setelah tangan apa? Wa sam'an wa basaran. Kayaknya ada yang ingat enggak sam'an wa basar? Sifat mendengar melihat Allah sudah kayaknya ya. Ya. Sudah. Berarti tinggal wajah ya. Sifat wajah dan sifat mata bagi Allah. Nah, itu insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Tinggal dua sifat yang disebut mu'allif di sini, sifat wajah. Karena Asy'ariyah mentakwil wajah itu pahala jemaah. Wajah Allah itu pahala ya. Nanti ada bantahan lagi, nggak mungkin pahala disifati dengan sifat wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nggak mungkin pahala disifati dengan wa yabqa wajhu rabbik dan kekal wajah Rabbmu dzul jalal yang memiliki keagungan wal ikram dan kemuliaan. Nggak mungkin pahala disifati dengan sifat-sifat tadi. Maka wajah Allah wajah hakiki para jemaah. Demikian pula mata, Allah memiliki mata. Dan berapa matanya Allah? Jelas dalam hadis mata Allah itu dua. Maka Nabi mengatakan tentang Dajjal. Ya, tentang Dajjal kata Nabi, Allah itu tidak buta sebelah. Tidak seperti Dajjal yang a'war buta sebelah. Maknanya Allah tidak seperti Dajjal, berarti matanya Allah dua, tidak seperti Dajjal. Nah, antum jangan bergetar ikhwan ketika mendengar Allah punya mata, Allah punya betis, Allah punya bergetar, mosok yo ono lah, itu akal. Maka itulah sesatnya kaum. Ya. Akhirnya ayat-ayat itu ditolak dengan cara ditakwil. Karena secara akal mereka, kalau Allah punya mata berarti kayak makhluk. Berarti mereka itu para jamaah ketika sebelum menolak sifat tadi telah terlebih dahulu dalam bayangannya telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Kan kita ahli sunnah enteng saja. Terserah Allah mau ngomong apa di Quran tentang sifatnya, kita tetapkan saja. Mau mata kayak mau apa, tetapkan saja. Namun tidak menyerupakan dengan makhluk. Kan enteng, gampang. Gak mumet akidah ahli sunnah itu. Enggak ditawil apa mata enaknya, takwilnya kemana. Kan gitu mesti. Ya, seperti tangan takwilnya apa, kekuatan, nikmat. Ternyata nanti terbantahkan dengan ayat-ayat sendiri Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la